Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada para ketua DKM dan juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Juga kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Imam Syahroni yang telah membimbing kita dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istighosah, yang mudah-mudahan semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang tidak kami sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Semoga setiap langkahnya hadir di tempat ini membawa hadirnya berkah dan rahmat Allah, membawa hadirnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di antara kita di tempat-tempat kita masing-masing memperingati tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita perlu mendapatkan hikmah dan kita mengamalkan apa-apa yang telah kita fahami, kita ketahui dari pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita membaca dua kalimat syahadat, yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Nah, ingin kita dalam menekuni tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersaksi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini persaksian kita hanya menurut kita apa sudah menurut Allah? Ini pertanyaannya sebetulnya mudah, tapi jawabannya rada-rada susah. Ini kalau ujian nih gampang, yang banyak yang salah. Kalau ini ujian, jawab pertanyaan ini kayaknya banyak yang salah paham.
kita bersaksi, di persaksian kita ini hanya menurut kita apa sudah menurut Allah? Karena kalau menurut kita, ya yang penting apa kata kita. Nah, saya sudah baca syahadat, sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Juga menurut kita apa sudah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena persaksian ini nanti kalau misalnya di lembaga pendidikan ada diuji. Jadi kalau misalnya ini yang lagi rame kan masalah tesis. Tesisnya nanti disidangkan, terus kemudian dalam persidangan itu hasilnya bagaimana? Kebenaran dari tesisnya tadi bagaimana? Oh, ini saya tidak membahas masalah tesisnya Kiai Imad, bukan bagian saya, bukan keahlian saya, dan saya tidak menekuni bidang nasab. Jadi ada yang salah paham. Makanya di pengajian saya tidak pernah membahas itu karena nggak tahu, jawabannya nggak tahu. Dan jangan nanya masalah nasab ke saya. Nah, itu biar diselesaikan oleh para pakar-pakar kita, para ahli-ahlinya. Sedangkan kita, bagaimana kita ini mencari kebenaran diri kita dalam persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu, kan kita sering dengar, Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Bukan bagaimana prasangka hambanya, tapi bagaimana hambanya. Allah itu tergantung bagaimana kita. Misalnya kita tadi berzikir baca istighfar. Kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Andaikan toh bisa berurai air mata kita kucurkan. Andaikan toh kita bisa menangis meraung-raung kepada Allah. Apakah itu menghadirkan ampunan Allah? Jawabannya iya, menghadirkan ampunan Allah. Karena kita diperintah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang diuji, benar tidak istighfar yang kita baca? Kita minta ampun kepada Allah, minta diampuni dosa kita kepada Allah, ini egois apa tidak? Hanya mementingkan diri sendiri minta ampunan Allah apa tidak? Karena secara hakikat, kalau kita minta ampunan Allah, kata Allah, aku ampuni dosamu. Tapi bagaimana dengan kamu? Bisa tidak memaafkan yang lain? Kalau kita hanya minta ampun kepada Allah, tiap malam nangis kepada Allah, meraung-raung, bahkan air mata tercurah. Karena ada yang mengatakan sujud dia minta ampunan Allah sampai sejadahnya basah dengan air mata. Apakah Allah serta-merta mengampuni dosa kita? Diuji dulu, kamu ikhlas apa tidak? Andaikan engkau minta ampun kepadaku, kata Allah, aku gampang mengampuni dosamu. Tapi bagaimana dengan hatimu terhadap orang lain? Masih adakah kebencian? Masih adakah iri dan dengki? Masih adakah buruk sangka? Kan berarti banyak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Kalau kita sekedar minta ampun, baca istighfar sekali saja, kata Allah, satu kali kamu minta ampun kepadaku, dosamu setinggi langit aku ampuni, kata Allah. Yang sulit di antara kita bagaimana saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Nah, ini yang perlu jadi sebuah bahan kajian, karena kita menekuni bidang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Engkau mensucikan aku, kata Allah. Engkau mensucikan asmaku, kata Allah. Apakah begitu mudahnya kalau Allah
menerima zikir kita ini mudah. Tapi apakah hati kita sudah menerima kesuciannya Allah yang kita sanjung, Engkau maha suci ya Allah. Sucikan dulu hatimu, kata Allah. Terima dulu kata subhanallah ke dalam hatimu, ke dalam langkahmu, ke dalam perbuatanmu, ke dalam ucapanmu. Kalau sekedar baca subhanallah sekali, kata Allah. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam ini pernah mengatakan bahwa satu tasbih yang diucapkan oleh orang yang beriman itu lebih baik daripada seluruh kerajaan dan seluruh kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu tasbih. Bagi Allah mudah menerima tasbih kita. Hati kita menerima kita. Yang sulit kan hati kita. Membaca kalimatnya tasbih subhanallah, 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 subhanallah setiap habis sholat sampai 33 kali. Tapi ternyata belum mampu mengikis kotornya hati kita. Dari penyakit-penyakit hati yang kita biarkan. Rasa dendam, rasa iri, rasa permusuhan, rasa kebencian dengan orang lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, bukan golonganku orang yang bersifat hasud, orang yang saling mengadu domba, orang yang merasa tinggi diri. Bukan golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga orang yang saling membenci, orang yang saling memusuhi, orang yang saling membelakangi. Maka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqata'u, wala tadabaru, wala tabaghadu, wala tahasadu, wa kunu ibadallahi ikhwana, wala yahilu li muslimin ayahjura akhahu fauqa salasin. Jangan kamu saling benci-membenci, jangan saling putus-memutuskan hubungan, jangan saling hasut-menghasut. Jadilah engkau orang yang bersaudara antara yang satu dengan yang lainnya. Kan mewujudkan persaudaraan ini sulit. Ingin saya sampaikan bukan bermaksud riya, bukan ujub, bukan sombong, tapi sebagai pelajaran. Dan ini yang saya dapatkan dari guru kita Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali. Ya saksinya istri saya. Saking seorang pembina itu harus menganggap semua jamaah itu sebagai keluarga, maka diwajibkan seorang pembina itu mendoakan jamaah setiap malam. Saksinya istri saya. Tiap malam bangun, sholat, kemudian berzikir, dikhususkan semua jamaah. Ini karena saya anggap sebagai keluarga. Sementara yang dianggap keluarga ini belum bisa menganggap saya sebagai keluarga. Jadi masih bertepuk sebelah tangan. Istri saya jadi tiap malam ikut mendoakan. Istri saya tiap malam bangun, sholat malam, kemudian zikir. Dan itu yang diajarkan di atas kir. Bukan saya mau sombong, bukan. Ini yang mari kita amalkan. Karena apa? Karena sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah di sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia, lalu menyeru kepada hambanya, wahai hambaku, siapa di antaramu yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni dosamu. Siapa di antaramu yang meminta rizki kepadaku, aku akan berikan rizki. Apa yang ingin kita minta? Apakah kita ingin kasih sayang? Apakah kita ingin keselamatan? Apakah kita ingin iman Islam kita, ihsan kita, supaya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepertiga malam yang terakhir? Ini kita lakukan sebagai doa kita, sekaligus kafarat, penebus kesalahan kita dalam satu hari. Kalau dari pagi ini sampai nanti malam kita ada kata-kata kita
ada pandangan mata kita, ada pendengaran kita, ada perbuatan tangan kita, ada langkah kaki kita yang mendatangkan dosanya Allah ditebus dengan qiyamul lail. Kita munajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini supaya kita merasa bahwa muslim itu bersaudara. Ini banyak peringatan di mana-mana, pengajian di mana-mana, tiap RT ada pengajian, tiap RW ada pengajian, tiap desa ada pengajian, tiap kecamatan ada pengajian. Di masing-masing pengajian tiap hari kalau kita mau dengarkan pengajian ada. Coba kita keliling di perumahan Kota Bumi. Tiap hari. Sampai ini hari ini orang yang dari Kota Bumi kan nggak ada yang bisa datang. Karena peringatan Maulid juga ada di sana. Karena pengajian ibu-ibu juga ada di sana. Ini saking banyaknya pengajian. Tapi bagaimana iman? Bagaimana ketakwaan manusia saat ini? Bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan yang terjadi, kemungkaran masih tetap merajalela di mana-mana. Kemaksiatan masih saja terjadi di mana-mana. Belum lagi ditambah dengan berbagai macam kerusakan yang dialami oleh generasi muda kita. Di remaja-remaja kita yang hatinya jauh dari Allah, yang akhirnya terbawa dengan kemungkaran, saling bunuh karena tawuran dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ajaran Rasulullah yang mengatakan bahwa muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara belum sampai ke hati kita. Maka tadi jangan terputus dengan baca istighfar, selesai Allah akan ampuni dosa kita. Nanti dulu Allah pertanyakan di antara kamu sudah saling memaafkan apa belum? Kalau kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, kata Allah, aku maha besar. Tidak kamu panggil pun aku maha besar. Sekali kamu ucapkan Allahu Akbar, aku bisa memberimu karunia yang lebih besar dari dunia seisinya, kata Allah. Aku akan berikan apa yang kau kehendaki dengan satu kalimat Allahu Akbar. Tapi mampukah engkau merasa di hadapanku sebagai hamba yang tak berdaya, hamba yang kecil yang butuh dengan pertolongan? Kita belum merasa butuh dengan Allah, belum merasa butuh dekat, belum merasa butuh dengan pertolongan Allah, belum merasa butuh agar kita selalu disayangi oleh Allah. Sehingga hati kita tidak selalu dihiasi dengan zikrullah. Hati kita tidak selalu dihiasi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hanya satu, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati ini menjadi tenang. Apakah mereka yang sudah menjadi milioner, hartanya yang bertriliun-triliun itu hatinya tenang? Tidak. Yakin dijamin hatinya tidak tenang. Ini jangankan yang sampai triliuner. Ada saudara kita seorang pejabat kaya raya yang menceritakan ini juga pejabat yang pernah diajak ke rumah. Kebetulan beliau ikut pengajian kita yang pernah diajak ke rumah. Di rumahnya uang itu bukan di dompet kayak kita, dompetnya tipis, soplak-aplek, gak ada isinya. Kadang-kadang 5 ribuan aja udah robek, masih dibawa kemana-mana. Ini naruhnya bukan di dompet, lemari penuh. Lemari penuh. Harusnya kalau uangnya banyak ini tenang, tapi ternyata gak tenang. Dicari orang-orang pinter supaya bisa menjaga uangnya gak hilang. Sampai akhirnya suruh cari apel jin, suruh cari yang namanya lilin apa itu, pokoknya punya jin semua. Kalau kita ini susah nyarinya, susah. Gak ada yang jualan jin, ya jualannya kemana gak? Itu sampai diyakinkan sama ahli, orang yang pinter tadi,
Ini jangankan jin, tuyul, setan, iblis, ifrit gak bisa masuk, gak bisa ngambil duit karena sudah disyarati dengan segala macam hal. Ini kan menandakan hatinya tidak tenang. Hartanya banyak, hatinya tidak tenang. Apakah yang punya jabatan hatinya tenang? Dijamin makin tinggi jabatannya, hatinya makin tidak tenang. Karena Allah yang berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hatinya akan menjadi tenang. Tapi zikir yang benar-benar kita amalkan dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Sama dengan kita membaca ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kata Allah, sekali saja kamu baca ya Rahman ya Rahim, engkau memuji kepadaku Rahman Rahim, aku kucurkan segala rahmat kepadamu. Tapi bagaimana dengan kehidupanmu, dengan keluargamu? Sudahkah saling Rahman Rahim dengan keluarga, Rahman Rahim dengan tetangga sekitarmu, dengan saudara-saudaramu? Sedangkan aku memberikan konsep, kata Allah, dalam kehidupan dunia ini semuanya dengan Rahman dan Rahim. Kita lihat matahari yang kita rasakan panas, ternyata itu memberi sebagai bentuk Rahman Rahimnya, supaya kehidupan di bumi ini berjalan dengan sesuai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kehidupan dengan hadirnya matahari menyinari. Kemudian juga hujan turun ke muka bumi membawa Rahman Rahim sehingga tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Pohon-pohon yang tumbuh, yang berbuah bukan dimakan sendiri oleh pohonnya, dia diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk kita manusia. Apakah konsep Rahman Rahim itu sudah ada dalam diri kita? Padahal Allah sudah memberikan contoh bahwa semuanya dikonsep dengan Rahman Rahim. Kita lihat lautan yang begitu besar, ombaknya besar, berbahaya. Di dalamnya Allah berikan anugerah yang besar. Banyak nelayan-nelayan yang bisa kaya raya dengan rizki yang melimpah di dalam lautan. Kita lihat hutan belantara yang begitu menakutkan karena banyak binatang-binatang buas. Ternyata di sana juga harta karun yang besar, kayu-kayu yang harganya mahal. Banyak orang yang bisa kaya raya dengan karunia Allah melalui hutan belantara. Semua dikonsep Rahman Rahim. Maka kata Allah, engkau minta rizki kepadaku, bagiku, semalam aku bisa turunkan rizki seperti yang kau inginkan. Tapi pernahkah engkau mengalirkan rizki yang pernah aku berikan? Sehingga berhentinya rizki, yaitu akan menghentikan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak saudara kita yang diberi rizki, mengalir rizkinya terus dikucurkan oleh Allah bagaikan sungai yang tak pernah kering. Nah, ini konsep berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menekuni dengan kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Baru Muhammad Rasulullah kita yakin dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, diutus kepada kita mengajarkan syariat, bagaimana hablum minanas terjaga dengan baik. Silaturahmi diajarkan kepada kita, saling mendoakan di antara kita, saling mendatangi orang yang sakit, jangankan yang seakidah dengan kita, apalagi satu pengajian dengan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kafir yang tukang meludahi, didatangi saat sakit, dibawakan oleh-oleh dengan membawa kurma. Kurang apalagi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hikmah-hikmah inilah yang mari kita terapkan dalam kehidupan kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita adalah fotokopinya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, sehingga kita adalah
pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlahir kembali di dalam akhlak dan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tadi sudah istighozah, kita tambah sedikit, minta keberkahan, minta rizki, minta dimudahkan, minta dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah senantiasa memandang kita dengan rahmat, memandang kita dengan kelembutannya, memandang kita dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Ya Fatah ya Razak iftah lana kun fayakun masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.